Ini
membaca surah Al-Qur'an, surah Al-Baqarah. Nah, ini cucu saya ngikut ngaji nih, lagi libur. Kamu baca bisa nggak Al-Baqarah? Ya, nanti baru punya tafsirnya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah
Ini masih TK, baru selesai TK. TK doain yang mau masuk SD, baru lulus TK. Bapaknya Jawa, Kresno betul Kresno dengan kedengar kos. Tapi anaknya saya suruh kasih nama Jawa nggak mau. Kasih nama Jawa kan Bambang kayak gitu. Mau kayak nggak mau. Akhirnya maunya Muhammad Ezra Al-Fatih. Ya doain ya, makasih ya sudah ngasih waktu, terima kasih. Jadi kita perlu juga ngajak anak-anak kita ke masjid, anak-anak kita kayak begini, biasain biar cinta sama masjid. Ya. Baik, terima kasih sudah ngasih kesempatan. Doain mudah-mudahan anak yang soleh. Amin. Ya, kita lanjutkan surah Al-Baqarah. Kemarin sudah sampai zalikal kitab ya. Betul ya. Alif Lam Mim udah belum? Sudah kan ya? Sudah ya. Kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi alif lam mim itu dan seluruh huruf-huruf hijaiyah yang terdapat dalam awal surah Nun, Toha itu minal mutasyabih. Apa? Disebutnya ayat-ayat mutasyabih. Nanti ada ayat mutasyabihan, ada ayat-ayat muhkamah ya. Sudah kita bahas. Kemudian di atas dikatakan fana buah-buahnya sirrul Quran. Itu bagian dari rahasia Al-Quran. Jadi kalau termasuk rahasia Quran, rahasia. Nanti ada ulama yang mencoba untuk menafsirkan. Ya, rahasia Al-Quran nanti banyak ulama yang mencoba untuk menafsirkan. Jadi nanti kita akan banyak tahu ilmu kalau kita baca kitab-kitab tafsir yang lain. Misalnya alif lam mim, alifnya Allah, lamnya dianggap Jibril, mimnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran berasal dari Allah, perantaranya Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Meskipun banyak ulama juga yang karena tawadu bukan nggak mau menafsirkan, dia hanya mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi bizalika. Hanya Allah saja yang tahu maksudnya. Bukan dia nggak mau nafsirin karena tawadu. Kenapa? Tawadu. Kalau orang sekarang kan apa-apa dia bisa semuanya. Kita karena ada grup WA, jadi kita kayak pengamat nasional, apa aja kita amatin. Tingkatan nasional bicara politik, bicara ya, seakan-akan bisa semua. Itu alif lam mim. Sekarang ayat kedua, alif lam mim. Ayat kedua apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa sih dalamnya nih? Zalikal kitabu. Beda dengan dibaca zalika kitabun. Saya ulangi, zalika kitabun itu artinya beda. Ya Ustaz Malik ya. Kalau zalika kitabun, zanya jadi mubtada, kitabunnya jadi khobar. Ini dipakaikan alif lam. Zalika kitab. Beda dengan itu. Kalau zalika kitabun selesai. Kalimatnya selesai, sudah sempurna. Kitab itu sebuah kitab, udah selesai, udah berhenti.
Bayangin, Allah nggak kepengen kita berhenti di situ, makanya menggunakan alif lam. Zalikal kitab. Saya ulangi lagi, kalau zalika kitabun itu adalah sebuah kitab. Selesai kan? Selesai. Karena dia mubtada dan khabar. Selesai. Kalau ini zalikal kitab belum selesai. Kitab itu beda nggak? Itu adalah kitab. Dengan kitab itu beda nggak? Beda. Menggunakan za nanti artinya kitab ini. Saya ulangi, zalikal kitab itu sebutnya ismul isyarah ya, lil bu'di, untuk menunjukkan yang jauh. Itu kenapa nggak menggunakan hazal kitab? Saya ulangi supaya nanti kita ngerti. Orang Arab jika menunjuk yang jauh, jika yang ditunjuk itu muzakkar, maka menggunakan zalika, zalikal masjid, zalikal masjid, gitu ya. Kalau dia muannas, tilkal madrasah, itu sebuah madrasah, itu ya. Tilka madrasah, tilka masjid. Ya. Kalau yang dekat haza, apa? Haza. Ini. Ada yang punya aplikasi nggak? Aplikasi. Ya, kita buka dulu. Nah, ini biar jelas nih. Ya. Al-Baqarah. Ya. Ayat pertama, ini aplikasi ini. Ya, aplikasi ya. Ya. Saya ulangi lagi. Zalika apa dia artinya? Itu. Tilka apa? Itu. Hazza ini. Lihat artinya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini coba yang punya apa artinya? Apa artinya? Ya, maksudnya ini, itu apa ini? Ini. Kalau orang Arab, hazatu ini, hazihi ini. Ulangi. Ini gitu ya. Ini kitab, haza kitabun. Ini ya. Pulpen, haza qalam. Ini pulpen. Ya. Ini penghapus, hazihi mimsah. Ini penghapus, betul saja. Artinya zalika apa? Itu. Tapi di sini artinya apa? Ini. Wah, berarti ini yang terjemahkan kalau antum bilang baru belajar nggak ngerti bahasa Arab. Haza artinya ini, zalika artinya itu. Tuh kok yang jago terjemah artinya ini. Nah, ini makanya harus belajar kan di situ kan. Kitab ini. Nah, menggunakan zalika itu karena litakzim, karena mengagungkan. Kebiasaan kita kalau nunjuk pakai apa? Mana tokonya? Tuh. Tapi ada orang-orang tertentu ketika ditanya mana pemimpinnya? Ya, situ aja tuh. Oh, ya. Biasanya cara tunjuknya apa? Ini. Tapi ketika mengagungkan, ya, tamu kita udah datang belum? Tamu kita udah datang belum? Ini orang ini. Kan jadi gak bagus. Begitu juga Quran ini. Ini adalah takzim nanti. Karena mengagungkan, itu maksudnya jelas ya. Jadi karena mengagungkan Allah saja mengagungkan Quran. Masa kita umatnya, hambanya gak ngagungin? Makanya wajar kalau ada orang baca Quran terus baca dicium. Ini kata teman kita yang samping sana tuh bid'ah. Nyium Quran bid'ah. Dolalah masuk neraka. Tuh dianggapnya kayak gitu. Nah, sama juga dulu tahun 90-an kalau saya ke Mekah ada jamaah ke Ka'bah, cium Ka'bah, haram. Sekarang dibolehin. Dulu kalau kita masuk masjid Mekah ya, bawa setel, kita tutup
diambil isinya, kita dibanting sama orang Arab. Sekarang dunia makin maju, yang masuk masjid jutaan semuanya bawa HP. Ayo silahkan. Jadi akhirnya berubah-ubah lagi. Nggak bisa. Jadi sekali lagi, jadi zalikal kitabu, kenapa artinya ini? Mestinya kan kalau zalikal kitabu hazah kan. Kenapa? Karena litakzim, mengagungkan. Apa? Mengagungkan. Karena mengagungkan. Jadi artinya Allah saja nyebut zalikal kitabu, saking mengagungkannya. Kalau Allah mengagungkan Quran, maka hendaknya kita lebih mengagungkan Quran. Jadi sesuatu yang diagungkan itu nggak boleh kita lecehkan. Makanya nggak boleh. Makanya kan banyak orang-orang tuh di barat yang pada bakar Quran akhirnya kena, ya kan? Di dunia yang terbakar lagi dalam mobilnya, ya. Mereka bakar Quran, akhirnya di dunia ada yang mobilnya sampai terbakar. Tiba sama karena Quran, Allah agungkan Quran. Iya. Zalikal kitab itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Bal maksudnya hadzal kitab ini allazi yaqra'uhu alaikum rasuli, yang dibacakan kitab itu oleh utusanku kepada kamu. Allazi yaqra'uhu alaikum rasuli, yang dibacakan kepadamu rasuli oleh utusanku. Kenapa kok Nabi Allah mengatakan kitab yang dibacakan kepadamu oleh utusanku? Iya, karena ketika Al-Quran itu diturunkan Jibril, ya, dibacakan oleh Jibril, Rasul mendengar, masuk ke dada Rasul bacakan kepada sahabat. Di antara yang menjadi penulis Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah adalah Zaid bin Thabit. Rasul baca tuh. Coba bayangkan, Quran yang diturunkan Allah tidak ditulis sama Rasul. Coba ingat, Rasul tidak menulisnya. Yang nulis siapa? Sahabat. Orang nanti akan meragukan Al-Quran jika Quran langsung ditulis oleh Nabi ketika Jibril yang bacakan. Wa ma kunta tatlu min qablihi wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Sepanjang hidupnya Nabi itu tidak pernah belajar membaca dan tidak punya guru baca tulis. Dan disaksikan oleh banyak orang saat itu, Nabi tidak pernah belajar membaca. Jadi nggak pernah lihat Muhammad pernah belajar sama si fulan, gurunya Nabi Muhammad ini. Belajar apa? Belajar baca. Nggak pernah. Emang Nabi nggak pernah. Yang kedua, wala takhutuhu biyaminik. Nabi nggak pernah hidupnya itu belajar Muhammad menulis dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena Allah ingin menjaga agar orang tidak menuduh Quran bikinan Nabi Muhammad. Makanya ketika turun, Rasulullah membaca, yaqra'uhu alaikum rasuli, dibaca, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, ditulis. Dan ketika ditulis, jangankan barisnya, titiknya belum ada. Ditulis sama sahabat, ditulis sama sahabat. Ya. Di zaman Nabi, Quran itu masih di tempat terpisah-pisah, tergantung ditulisnya di apa. Tapi ketika Nabi Muhammad membacanya, tidak ada yang keliru. Kapan ngapalnya? Kapan menghafal itu? Jadi apa yang dibaca Nabi dalam sholat, sahabat dengar. Ini ya ajib kan? Ini mukjizat nih. Ini mukjizat ini. Kan Nabi pimpin sholat tuh. Nabi baca bacaan yang ditulis oleh sahabat. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu Toha yang ditulis di satu tempat dipegang oleh Khobab itu melihat, tadi yang dibaca sama Nabi yang dia pegang nggak ada yang sama. Yang dibaca Nabi persis yang ditulis di sini. Padahal Nabi setelah dia baca ditulis sahabat, nggak pernah mengumpulkan sahabat yang nulis, ayo kumpulin, saya mau koreksi lagi, saya mau murojaah.
Itulah hebatnya Nabi. Sedangkan orang sekarang habis Quran, dia baca. Setelah dia hafal dia tutup. Kalau dia tidak baca lagi, nanti hafalannya akan hilang. Bahkan hilangnya hafalan Quran lebih cepat dibandingkan ontak yang diikat. Orang yang hafal Quran sehari saja nggak baca, nggak murojaah maksudnya, nggak ngulangin, hilang tuh hafalannya. Hilang. Lebih cepat. Jadi betapa di sini sekarang kelihatan mukjizat Quran. Sekarang kalau Quran ditulis sama Nabi, dituduh gak kira-kira? Dituduh. Quran bikinan Muhammad. Nabi gak tulis aja dan gak ada guru baca tulis Nabi, itu masih orang tuduh Quran bikinan Nabi Muhammad. Apalagi kalau Quran yang tulis Nabi dikasih ke sahabat kalangan Muhammad. Subhanallah. Iya, kitab ini yang dibaca di hadapan kamu oleh Rasulku siapa? Muhammad. Ya bacanya Muhammadun karena jadi atfu bayanin, atau orang mau bilang badal mutabiq Rasuli Muhammad. Jadi ya, karena Rasuli itu jadi fa'il itu kan rompak, makanya Muhammadun dibaca rofa. Ya, Muhammadun dibaca rofa. La syakka, tidak ada keraguan fi annahu min indi, bahwasanya Quran itu berasal dari sisiku. Fa in amantum bihi, jika kamu beriman kepada Al-Quran, hadaitukum, pasti aku akan memberikan kalian hidayah. Wa illam tu'minu bihi, jika kalian tidak mengimaninya, enggak mempercayai Al-Quran, azabtukum, kata Allah, aku akan memberikan azab kepada. Nah, jadi kalau kita beriman nih sama Quran, kita imani nih, sekaligus kita percaya keagungannya, Allah akan berikan kita hidayah. Karena dari sekian banyak fungsi diturunkan Quran, fungsi Quran itu banyak. Bayan, ada nggak kayak gitu? Banyak sekali. Tibyanan, banyak kan? Tapi fungsi Quran yang paling sering diulang udah. Quran itu fungsinya sebagai petunjuk. Ya. Sekarang saya tanya nih, kalau kita masuk tol Cipularang, mana? Ada nggak petunjuk Bandung sekian kilo? Ada. Terus nanti jalan terus, diulang lagi nggak? Diulang lagi petunjuknya, diulang lagi tuh tanda-tandanya. Itu kalau kita menempuh jalan di dunia aja, petunjuk itu diulang-ulang. Quran ini petunjuk, makanya banyak orang yang nggak ngerti. Ini Quran nih kekurangan cerita, kata dia nih. Quran kekurangan cerita. Masa kisah Ibrahim diulang-ulang? Ada nggak? Itu kan hati-hati, itu terpengaruh di Al-Baqarah Ibrahim, surah Ali Imran Ibrahim. Ngapain diulang-ulang? Kayak kekurangan cerita. Nah, orang yang menuduh kayak begitu, orang yang tidak mengerti fungsi diturunkan Quran. Quran itu salah satunya fungsinya adalah petunjuk. Kita dikasih petunjuk supaya kita nggak sesat. Allah ulang-ulang. Makanya kisah di dalam Quran tidak dikasih tahun, karena tujuannya kita bukan untuk menghafal kejadiannya, tapi untuk mengambil pesannya. Kenapa nggak dikasih tahun kejadiannya? Karena bisa jadi kisah yang Allah abadikan Quran terulang di zaman kita, karena petunjuknya bukan untuk orang dulu, tapi sampai hari kiamat. Bisa jadi tuh Fir'aun yang dulu diceritakan muncul di zaman sekarang. Makanya gak ada tanda. Ya seperti ini. Hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu fungsinya hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ai rahmatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fungsi Al-Quran rahmatun, sebagai rahmat, li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung ada Al-Quran, kita jadi tahu beda kita dengan umat terdahulu. Mana contohnya? Perkara najis, bagaimana nggak jadi rahmat? Perkara
najis. Kalau umat-umat dahulu ada nggak tentang najis? Ada. Idza asobathu najasah, kalau bajunya terkena najis diperintahkan untuk dipotong. Yang kena najis potong. Kalau kita hilangkan najisnya, tergantung najisnya, mughallazo, mutawassito, mukhaffaf. Umat terdahulu, bagaimana Quran ini nggak jadi rahmat? Umat terdahulu, idza nasu syai'an ujilat lahumul uqubat. Kalau mereka melakukan maksiat, durhaka, meskipun nabinya masih ada di tengah mereka, ujilat lahumul uqubat, langsung diturunkan hukuman, meskipun nabinya masih ada. Kalau kita wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan azab dan musibah kepada kita. Yang pertama, wa anta fihim, anta, selama engkau bersama mereka. Jadi ketika turun Al-Quran itu jadi rahmat, ya, jadi rahmat. Siapa orang yang bertakwa? Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang bertakwa. Nah, maka Allah jelaskan siapa orang yang bertakwa. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat, penjelasan ayat dengan ayat. Jadi Allah ini munculkan istilah muttaqin. Zalikal alif lam mim, terus zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Allah munculkan istilah baru menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Supaya kita enggak bingung siapa orang yang bertakwa, Allah langsung menjelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa itu cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yu'minun, beriman. Maksudnya apa nanti? Bil ghaib ay yusaddiqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang membenarkan bima ghaba anhum, sesuatu yang gaib dari mereka. Apa di antaranya? Mereka mempercayai minal jannah, percaya surga. Ini bedanya kita dengan orang kafir nih. Orang kafir setelah mati menurut mereka selesai, nggak ada balasan. Tapi kalau kita percaya, kita percaya, itu bedanya. Makanya orang bilang sekarang begini, semua agama itu ya sama. Misalnya dibilang gitu, enggak. Agama itu bisa dilihat benar atau tidak dari 3 ciri. Yang pertama dari tauhidnya, yang kedua dari ibadahnya, yang ketiga dari muamalah. Saya ulangi, apa yang pertama? Tauhidnya, yang kedua ibadahnya, yang ketiga muamalah. Sekarang tauhidnya agama kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas. Ibadah agama kita jelas. Salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihat salat jelas. Jadi ibadahnya itu jelas. Ibadahnya itu jelas. Yang ketiga muamalahnya. Bahkan muamalahnya pun jelas. Bagaimana jual beli, gitu ya, bagaimana berdagang, diatur semuanya. Jadi yang paling jelas konsep itu Islam. Nah, membenarkan apa? Membenarkan surga, wan nari, neraka, was-sirati, sirat, wal mizan, timbangan, wal ba'si, hari kebangkitan, wal hisabi, hari hisab nanti, wa ghairi zalik, dan lain-lain. Wakila al-muradu bil ghaibi. Ini tadi kita baca alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang artikan ghaib itu ghaib. Tapi ada ulama yang mengartikan yang dimaksud dengan ghaib bukan ghaib sesuatu yang ghaib, tapi artinya di sini adalah al-qalb. Apa? Al-qalb. Ya. Ada yang mengartikan yang ghaib di situ maksudnya yang beriman dengan hatinya. Saya ulangi nih. Maksudnya alladzina yu'minun, orang yang beriman dengan hatinya. Wal makna yu'minuna bi qulubihim la kalladzi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Artinya orang-orang yang beriman dengan hati mereka, bukan seperti orang-orang yang berkata dengan mulut mereka
ma laisa fi qulubihim, tapi berbeda dengan apa yang ada di hati mereka. Jadi ada artinya dua nih. Artinya alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan hatinya. Tidak seperti orang-orang yang berkata dengan mulutnya tapi berbeda di dalam hatinya. Siapa dia? Orang munafik. Ya. Jadi yang dimaksud dengan beriman itu begini. Yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu bukan orang munafik. Jadi sebaliknya, kalau ada orang mengaku bertakwa tapi munafik, dia bukan orang yang bertakwa, masih bohong. Saya ulangi lagi nih, masih bohong, masih menipu. Jadi bukan orang bertakwa dia. Makanya sampai ada yang wakilah dan dikatakan, maksudnya dikatakan ini, ada mufassir lain yang mengartikan allazina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan yang gaib, percaya dengan yang gaib. Tapi dia artikan bukan beriman dengan yang gaib, orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Artinya tidak seperti orang-orang yang berkata dengan mulut tapi berbeda di dalam hatinya. Artinya apa tuh? Orang yang bertakwa itu bukan orang munafik. Jadi artinya gini, orang yang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk Al-Quran bukan orang yang tukang bohong, bukan orang yang tukang menipu. Artinya nanti orang yang menipu itu bukan orang yang bertakwa. Jadi dua. Jadi arti alladzina yu'minun, percaya dengan yang gaib. Ada juga yang artinya alladzina yu'minun, beriman dengan hati, bukan cuma di lidahnya doang. Nah, seperti itu. Udah masuk nih tafsirnya nih ya. Yang kedua, setelah beriman dengan hati, wa yuqimunas shalah, ay yutimmunas shalawatil khamsah. Bacanya gitu, yutimmunas shalawatil khamsah. Kenapa kok ti al khamsah? Yutimuna fi'lun mudhari'un, ya, wa fa'iluhu dhamirun, wa fa'iluhu al-wawu, terus ya, as-sholawati itu jadi maf'ulun bih, as-sholawati jadi maf'ulun bih. Kok dibacanya ti, Ustaz? Kok enggak ta? Dia jam'ul muannatsis salim, jam'ul muannatsis salim, makanya yutimmunas sholawati wa huwa ada maf'ulun bih, as-sholawati maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah di annahu jam'ul muannatsis salim. Al-khamsah jadi na'tun, na'at ngikutin as-sholawati mantun alaih. Kok al-khamsah? Iya, tadi as-sholawati jam'ul muannatsis salim, nasabnya dengan kasrah. Al-khamsah itu isim mufrad, nasabnya dengan fathah. Jadi makanya yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah, artinya wa yuqimunas shalah adalah yutimmunas shalawatil khamsah. Orang-orang yang mendirikan sholat maksudnya adalah orang-orang yang menyempurnakan sholat-sholatnya yang 5 waktu bisyuruti, dengan syarat-syaratnya, wal arkani, dengan rukun-rukunnya, wal hayati, dan sunnah-sunnahnya. Jadi siapa orang yang takwa? Orang yang mendirikan sholat, menyempurnakan sholatnya. Saya ulangi lagi, orang yang takwa siapa? Bukan orang yang hanya sekedar mendirikan sholat, tapi orang yang takwa itu yutimuna, menyempurnakan sholat yang 5 waktu dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan sunnah-sunnah. Sekarang ini jamaah. Ya, siapa orang yang takwa? Kalau dilihat dari sholat berjamaahnya, ingat, bukan cuma syarat, rukun, tapi sunnahnya gimana? Sunnahnya makmum berpindah ketika imamnya juga sudah berpindah posisi. Intiqalul makmum ba'da intiqalil imam. Yusannu intiqalul makmum ba'da intiqalil imam. Misalnya gini, saya kasih contoh. Syaratnya sudah dipenuhi, wudu gitu ya, semuanya itu.
rukunnya sudah dipenuhi dalam sholat, tinggal sunnahnya. Nah, imam kan begini nih, duduk tawarruk ya, imam gini ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nanti dihitung berapa? Allahumma ajirna minan nari. Imam kan begini nih, ada kesananya. Nah, ketika imam berubah nih, sunnahnya si makmum baru pada berubah. Jadi berubahnya bukan pas salam. Ini kan hayat. Karena lagi berjamaah ikuti sunnahnya. Silahkan baru. Makanya ada hadisnya kan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada yang biyadihil khair, ada yang langsung yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia bisa baca itu qabla ayyan sharifa, sebelum dia berpindah, wa yasniya rijlahi, sebelum dia menekuk kakinya, duduknya masih tawarruk, masih gini. Kalau dia bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebelum dia berpindah, wa yafniya rijlaihi, sebelum dia menekuk atau melipat kakinya gini, itu dapat pahala sunnah, dosa-dosanya diampuni. Bahkan tidak ada dosa yang bisa menghilangkan pahala dia tadi kecuali dosa syirik. Jadi makanya jangan dilipat kakinya lagi baca la ilaha illallah. Kalau capek pegang aja dulu. Saya tadi begitu, karena sakit saya gitu aja ketahan dulu ya. Allahumma ajirna minan nari. Begitu imamnya berubah, imamnya menghadap ke sana, sampai baca doa itu menghadap ke sana, baru kita imam berubah posisi, kita boleh berubah posisi. Yang mau melipat, yang senderan, tapi hati-hati gitu kan. Bagi rumah tembok kan. Gitu, maksudnya itu udah berpahala sunat, itu satu aja yang begitu. Nah, orang yang bertakwa itu yutimuna sholawatil khamsah, dia menyempurnakan sholat-sholat 5 waktunya dengan syarat, kemudian rukun-rukunnya, wal hayati, dan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kita berjamaah, imam zikir doa satu paket. Kalau kita nih, kalau yang lain ada nggak yang bubar? Ya ada. Kalau kita nggak, itu bagian dari sunnah. Makanya di kitab-kitab itu bagian dari sunnah. Sunnah sholat itu apa? Ya zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu sunnah-sunnahnya. Nah, takwa seperti itu. Ya, udah masuk ya? Belum. Jam berapa? 3 menit lagi, 5 menit lagi. Masya Allah, panjang banget nih. Apa jalan-jalan kemarin libur kali ya? Ya Allah, saya kemarin ke Manado. Jadi saya ceramah diundang ke Manado. Ya Allah, luar biasa itu Manado Islamnya sekarang. Ya Allah, orang lagi pada Natal, anak ceramah. Ini di kampung baru tumben, baru ngerasain. Oh, sampingnya semua pada Natal, kita bikin acara rame gitu kan. Ya tapi dihormati. Ya, mereka juga dengar, karena banyak juga di antara yang datang itu, mohon maaf, orang-orang mereka dengerin saya ceramah. Kita ceramah aja, sampaikan Islam gitu kan. Sampai akhirnya ada yang bertanya tentang Maryam sama saya. Dia tanya Maryam, saya jelasin tentang Maryam di Quran. Kesempatan kan, kapan lagi kan? Dia tanya, kenapa kok bisa begitu? Karena yang undang saya itu saudaranya gubernur. Gubernur itu kan Oli Unduk Kambi, gubernur orang PDIP kan, bendahara PDIP. Nah, saudaranya itu perempuan. Ya, itu banyak yang Nasrani juga pada datang. Tapi maaf saudara, masuk Islam saudara saya. Masya Allah ya. Senang saya bisa jelasin Maryam, jelasin Isa di Quran ya. Pokoknya nikmat gitu ya. Jadi mereka jadi lebih kenal siapa Maryam menurut Islam, siapa Nabi Isa menurut Quran. Dan saya bersyukur juga banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Bahkan ada yang masuk Islam. Alhamdulillah. Ya Allah, begitulah Islam. Rahmatan ya. Makanya dengerin Quran luar biasa dia senang. Ya. Baik. Ya.
Di samping orang yang bertakwa itu iman, yang kedua sholat. Orang yang bertakwa apa? Iman. Yang kedua sholat. Ketiganya agak berat nih. Orang yang bertakwa itu di samping dia beriman, dia sholat, tapi juga dia wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia selalu berinfak dari sebagian yang Allah berikan kepadanya. Makanya menggunakan fi'lun mudhari'un. Kenapa menggunakan fi'lun mudhari'un? Orang yang bertakwa itu yunfiqun mimma razaqnahum, selalu senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Yunfiqun itu gitu. Yunfiqun itu lagi sulit sedekah. Susah nggak? Iya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan lapang sedekah, dalam keadaan sempit sedekah. Ayo, kira-kira ada nggak ya? Ada nggak ya? Gua lagi susah diminta bantuan. Orang tahu lagi krisis mau gitu. Misalnya kan gitu kan? Itu nggak gitu. Orang yang bertakwa itu nggak ada istilah lagi susah, nggak ada istilah lagi gampang. Pokoknya mau gampang, mau sulit dia bersedekah, berinfak. Nah, itu tiga itu nanti ada lagi. Itu tiga itu ciri dari orang takwa. Iman, sholat, selalu sedekah, berinfak. Ya, tergantung apa kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma